Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safida Hernanda, nomor absen 35 dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 8 Semarang. Di sini saya akan melakukan percobaan titik berat untuk memenuhi mata pelajaran tugas dari mata pelajaran fisika, di mana tujuan dari percobaan ini sendiri adalah untuk mengetahui letak titik berat benda yang sudah saya buat. Ada 4 bentuk, yaitu persegi, segitiga, benda gabungan 1, dan benda gabungan 2. Lalu, apa sih pengertian titik berat itu sendiri? Mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu ya. Jadi, pengertian titik berat itu merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda tersebut itu terpusat pada titik tersebut. Jadi, titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke step berikutnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah lembar jawab, kertas HVS, benang, penggaris, gunting, pensil, jarum pentul, buffalo, pembolong kertas, styrofoam, dan terakhir penghapus sebagai pemberat ataupun beban. Langkah pertama adalah menyiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kita akan membuat bentuk dengan menggunakan kertas buffalo dengan ukuran masing-masing sisinya. Untuk yang persegi, yang pertama persegi, kita akan gunakan 6 cm dan 6 cm. Selanjutnya, yang kedua untuk segitiga, kita akan menggunakan alasnya 6 cm dan tingginya 6 cm. Setelah itu untuk bangun ketiga, kita akan gunakan 6 cm juga untuk setiap sisi dari persegi, dan juga segitiganya kita akan pakai 6 cm. Lalu selanjutnya bangun terakhir, bangun keempat, ini kita akan sama juga setiap sisinya 6 cm, dan juga untuk di sini, sisi sebelah sininya 6 cm dan 6 cm. Langkah selanjutnya kita akan memotong bentuk yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan gunting. Langkah selanjutnya adalah kita memberi 3 lubang untuk masing-masing bentuk. Setelah membuat keempat benda ini, kita akan memasang bebannya dengan menggunakan benang dan penghapus sebagai beban. Setelah seperti ini, kita akan gantung ke ini, ke panitia yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, kita akan melakukan percobaan di benda segitiga ini. Selanjutnya, setelah membuat beban dan juga memasangkan peniti ke styrofoam, kita langsung aja kita pasang terus seperti ini dan kita biarkan dia tenang dulu. Setelah itu kita tarik garis mengikuti garis benang ini. Bisa dibantu dengan penggaris agar garisnya lurus. Lalu kita pindah ke lubang yang selanjutnya, lubang kedua. Selanjutnya ke lubang ketiga. Lakukan hal yang sama untuk ketiga bangun selanjutnya. Setelah melalui proses titik berat tadi, setelah diukur dengan benang, diberi beban, lalu kita tarik garis, kita akan ukur X dan Y dari semua bentuk yang ada. Pertama kita mulai dari persegi sesuai dengan angka yang sudah disediakan. Kita akan ukur X dan Y. Di sini tertulis 3. Kita beri garis bantu 3. Lalu X-nya ternyata 3 juga. Kita tulis 3 dan 3. Selanjutnya adalah segitiga. Kita akan cari X dan Y-nya. Di sini X dan segitiga harus dari sini kita turun ke bawah. Tarik sesuai dengan titik. Kita dapatkan 3. X-nya adalah 3, lalu
Y-nya kita didapatkan 2. Lalu benda gabungan 1 di sini ada ini campur X dan Y juga. Di sini kita dapatkan 3. Lalu di sini 4. Kita tulis 3 dan 4. Lanjut kita ke gabungan terakhir, itu trapesium ada gabungan 2. Kita campur X dan Y. Untuk X-nya kita dapatkan 2,8. Lalu untuk Y-nya kita dapatkan 4,7. Kita tulis 2,8, maaf, 2,8 dan ini 4,7. Selanjutnya adalah kita akan membahas teori dari bentuk ini, bentuk keempat yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama, di sini ada persegi di mana hasil percobaannya X-nya itu didapatkan 3 dan Y-nya didapatkan 3. Lalu kita akan cek apakah benar hasil percobaan kita tadi dengan teori yang ada. Pembahasan untuk nomor 1, bentuk persegi. Teorinya kita tulis setengah kali untuk yang X, maaf, untuk yang X setengah dikali 6. 6 didapatkan dari alas segitiga itu sendiri ya, jadi kita dapatkan 3. Dan Y-nya sama, setengah kali 6, kita hasilkan 3. Ternyata teori bentuk persegi ini sama dengan hasil percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Kita tulis saja 3, 3. Selanjutnya pembahasan untuk nomor 2, yaitu bentuk segitiga. Untuk X, kita rumusnya adalah ini. 6 adalah diambil dari alas segitiga tadi. Maaf, untuk bentuk persegi tadi 6 itu diambil dari sisi persegi. Kita dapatkan 3 juga. Selanjutnya untuk teori Y dari bentuk segitiga, kita masukkan rumus 1/3 dikali 6, hasilnya adalah 2. Ternyata X-nya sama dengan hasil percobaan dan juga teori, X3 dan Y2. Selanjutnya adalah bentuk gabungan 1. Maaf, bentuk gabungan 1. Ini kita bedakan dulu sebelumnya. Di sini ada bangun 1 dan di sini ada bangun 2. Lanjut, kita cari terlebih dahulu X-nya. X1, X bangun 1, kita dapatkan setengah dikali 6, hasilnya adalah 3. Sedangkan X2 setengah dikali 6 sama dengan 3. Untuk X0 kita dapatkan dari X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 per A2. Nah, lalu kita masukkan saja 3 dikali A1. Sebelumnya berarti kita harus menentukan alas dari bentuk gabungan ini terlebih dahulu. Maaf, saya tulis di sini saja. Untuk A1 kita dapatkan setengah kali 6 dikali 6, hasilnya adalah 3 kali 6, 18. Untuk A2 nya kita dapatkan 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, ini ya, kita dapatkan dari sini. Lalu kita masukkan saja dalam rumus. A1 nya 18, nah kita masukkan, ditambah X2 yaitu 3 dikali A2 yaitu 36 per 18 ditambah 36, hasilnya adalah 3. Lanjut, ini baru 3 X-nya dan ini sekarang kita cari Y-nya ya. Y, untuk Y1 dapatkan 1/3 dikali 6 ditambah 6, hasilnya adalah 8. Untuk Y2 nya setengah dikali 6, hasilnya adalah 3. Y0 kita dapatkan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per, sama seperti X, A1 ditambah A2. Y0 sama dengan, kita masukkan saja 8 dikali 18 ditambah 3 dikali 36. Maaf, dari tadi saya menulis tidak terlihat. 36. Lanjut, per A1 kita dapatkan 18 ditambah A2 36.
Hasilnya adalah 4,67. Kita masukkan ke dalam sini. X-nya 3 ternyata sama dan Y-nya adalah 4,67. Wah, terdapat perbedaan ya. Apa yang bisa menyebabkan hasil percobaan kita dan hasil teorinya itu berbeda akan saya bahas di belakang. Lanjut untuk yang terakhir. 4. Bentuk gabungan 2. Di sini sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu ini bentuk 1 dan ini bentuk 2. Lanjut X1 kita dapatkan setengah dikali 6 sama dengan 3. Untuk X2 1/3 dikali 6 ditambah 6 sama dengan 6788. Untuk X0 kita dapatkan X1 sama tadi rumusnya, kali A1 ditambah X2 dikali A2 sama dengan 3 dikali A. Kita harus mencari lagi A1 dan A2 nya. A1 dapatkan 6 kali 6, hasilnya adalah 36 ini ya, dari sisi kali sisi persegi. Untuk A2 nya kita ambil setengah kali 6 kali 6, hasilnya adalah 18. Nah, baru deh kita masukkan 36 ditambah X2 nya 8 dikali A2 nya 18. Maaf, terdapat sedikit kesalahan, ini belum selesai ya rumusnya ya, di per A1 plus A2. Kita per lagi, ini berarti 36 ditambah 18. Hasil dari X0 adalah 4,67. Lanjut untuk Y nya, Y1 sama dengan setengah kali 6, hasilnya adalah 3. Y2 didapatkan 1/3 dikali 6, hasilnya adalah 1/3, ini 2. Y0 kita dapatkan sama ya seperti tadi ya, Y1 kali A1 ditambah Y2 dikali A2 per, jangan lupa ya teman-teman, 1 ditambah A2. Kita dapatkan Y1 nya tadi ya 3 dikali A1 36 ditambah Y2 nya itu adalah 2 dan A2 nya itu 18 per A1 tambah 2 36 ditambah 18. Hasilnya adalah 2,67. Wah, kita masukkan ke dalam tabel teman-teman. Di sini 4,67. X nya didapatkan 4,67 dan Y nya kita dapatkan 2,67. Sedikit kesalahan di sini, saya saat menghitung X dan Y nya dari benda gabungan 2 karena saya lihat kok terlalu jauh beda teori dengan hasil percobaan, lalu kita akan ulang lagi mengukurnya. Maaf teman-teman, padahal di sini sudah benar 4,7 dan 2,8, hanya saja penempatan X dan Y nya ya. Di sini karena bentuknya itu trapesium, jadi X nya itu adalah yang ini 4,7 dan Y nya adalah yang 2,8. Maaf tadi saya terbalik, kita tulis ulang 4,7, di sini 2,8. Dan ini dia hasilnya. Dapat dilihat di sini bahwa hasil percobaan dan teori itu tidak terlalu banyak jaraknya. Di sini untuk persegi ini sama persis, segitiga juga sama persis. Hasil percobaan dengan teori ini yang berbeda hanya di benda gabungan 1 dan benda gabungan 2. Di sini benda gabungan 1 X-nya itu didapatkan 3, teorinya juga sama 3, namun di Y-nya ini dapat perbedaan, di mana hasil percobaan saya menemukan Y-nya itu adalah 4, sedangkan di teori itu 4,67. Lalu di benda gabungan 2 di sini terdapat beberapa perbedaan. Untuk yang X 4,7 saat saya mencoba, sedangkan teorinya menyatakan 4,67, sedikit 0,3 ya perbedaannya. Lalu di untuk Y-nya di sini 2,8 dan ini 2,67, ini terpaut cukup jauh ya. Apa yang menyebabkan hasil percobaan dan teori ini kok berbeda? Nah, kita akan bahas sebentar lagi. Itu tadi percobaan yang sudah saya lakukan, di mana hasil percobaan dan teori tadi yang sudah kita bahas ini itu mengalami ada beberapa perbedaan. Itu apa sih yang menyebabkan hasil percobaan yang sudah kita lakukan dari praktek dan juga teori itu kok bisa berbeda? Hal itu bisa disebabkan karena faktor yang pertama mungkin kurangnya kita saat melakukan percobaan. Ini kan tadi di baku ya, nah mungkin saat belum seimbang kita sudah menentukan titik untuk di garisnya itu tadi, jadi belum seimbang udah kita tarik garis, sehingga itu bisa menyebabkan mengapa kok hasilnya itu berbeda. Lalu yang kedua bisa juga karena faktor angin, mungkin karena jika kita berada di luar ruangan itu bisa jadi saat terhembus angin padahal itu belum seimbang ya, belum benar-benar berhenti, kita sudah tarik garis. Lalu yang selanjutnya itu adalah faktor ketidaktelitian kita, jadi kita kurang teliti saat melakukan percobaan ataupun saat menghitung.
Jadi saat percobaan mungkin garisnya harus di sini, namun kita garisnya beda lagi gitu. Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan hasil percobaan dan perhitungan kita di teori itu berbeda. Nah, kesimpulan dari percobaan titik berat ini adalah kita bisa menentukan titik berat dengan cara tadi, percobaan, praktik, ataupun dengan menggunakan teori. Untuk hasil yang lebih akuratnya, saya sarankan atau pastinya semua orang tuh beranggapan bahwa teori itu lebih akurat karena kita didasari dengan rumus yang benar-benar tetap, bukan dengan praktik yang bisa berbeda hasilnya dikarenakan banyak faktor yang tadi saya sebutkan. Itu dia. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Dan ya, hasil dari percobaannya ditemukan dua hasil percobaan yang benar-benar sama dengan teorinya, ada persegi dan juga segitiga. Sedangkan untuk benda gabungan 1 dan benda gabungan 2 ditemukan sedikit perbedaan, tidak terlalu banyak, namun ya berbeda 0,3 hanya 0,3 tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.